I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Zulkifli MSOS selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Sejarah Dakwah. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat beserta sempat, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Herian Dani, mahasiswa Muhammadiyah Mataram, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, akan memaparkan materi sejarah dakwah tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang as-sabiqun al-awwalun dari golongan kongres pertama, kepribadian jujur, dermawan, dan sangat rendah hati, membuat ia dinikahkan dengan 2 anak Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Beliau atau Khalifah Utsman bin Affan dijuluki dengan julukan Dzun-Nurain atau sang pemilik 2 cahaya, karena beristri 2 putri Nabi SAW. Utsman diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram pada tahun 24 Hijriah atau bertepatan pada tahun 644 Masehi. Sebelumnya Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. Di antara sahabat yang 6 ini yaitu Utsman bin Affan sendiri, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua sepakat memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah. Latar belakang Utsman dari keluarga Umayyah yang cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam, sangat berpengaruh terhadap pemerintahannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang telah lebih dahulu menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia sukses dalam menjadikan Syam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Di masa Utsman, Muawiyah tetap dipertahankan menjadi gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara sepupunya yaitu Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Lalu sepupunya yang lain ditunjuk di Irak, yaitu Abdullah bin Amir di Basrah dan Sa'id bin As di Kufah. Tentu saja Utsman bin Affan memiliki alasan yang kuat mengapa ia mengangkat keluarganya untuk menjadi gubernur. Tentu ia memiliki alasan yang kuat.
Ia berharap keturunan Umayyah bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Utsman bin Affan melanjutkan penekanan Umar bin Khattab pada militer, di mana Utsman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut untuk pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya untuk menggagalkan setiap serangan balik dari kekaisaran Bizantium. Dalam pembangunan armada kapal laut tersebut, gubernur Syam dan Mesir dibantu oleh Kristen lokal, orang Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan Bizantium, menunjukkan semangat besar dalam pekerjaannya bagi pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan mereka yang beragama Kristen Koptik dan Kristen lainnya tidak diakui oleh kekaisaran Bizantium. Perlakuan umat Muslim lebih baik terhadap mereka berperan besar pada kesetiaan pada kekhalifahan Islam. Buktinya beberapa kali orang-orang Kristen ini menggagalkan serangan Bizantium terhadap Alexandria di Mesir demi tetap berada pada kekuasaan khalifah Islam. Salah satu prestasi angkatan laut Islam yang berada di laut Mediterania telah berhasil merebut Siklus dan Kreta, serta sempat mencoba melakukan penyerangan terhadap Sisilia. Perangan ini disebut dengan Perang Zatus Suwari. Keberhasilan militer juga terus berlanjut di dataran saat Muawiyah memimpin pasukan Syam yang kuat untuk masuk ke Armenia melawan pasukan Bizantium. Daerah pegunungan Anatolia yang berisi sebagian besar penduduk Yunani menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan masyarakat Muslim, terbentang di sekitar batas modern Turki dan Suriah sekarang. Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim terus memaksa masuk ke jantung Persia di bawah pemimpin Abdullah bin Amir. Penaklukan kerajaan Sasanid tidak secepat penaklukan daerah Irak. Di sana masyarakatnya lebih homogen dan lebih terhubung dengan pemerintahan Sasanid. Akibatnya perang tersebut memakan korban yang lebih banyak dari pasukan Muslim. Akan tetapi kemenangan kaum Muslim pada perang Qadisiyah dalam masa Umar bin Khattab sebenarnya telah mengakhiri nasib kerajaan Sasanid. Hanya masalah waktu untuk menundukkan seluruh kerajaan. Kaisar Sasanid Yazdegerd tidak pernah berhasil mengalahkan pasukan Islam selama kekalahan di Qadisiyah dan takluknya wilayah Metoporia, Irak pada tahun 642 Masehi. Dan selama lebih 10 tahun mereka berusaha terus untuk bertahan. Pada tahun 650 Masehi, dataran tinggi Iran dapat dikuasai, dan pada tahun 651 Masehi, Khurasan berhasil dikuasai kaum muslimin. Pada tahun ini pun raja terakhir Sasanid tewas saat kabur pada peperangan melawan pasukan Islam. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Islam terbentang dari Armenia, Kaukasian, Khurasan, Sajistan, Cyprus, bahkan sampai ke Afrika Utara. Selain di bidang militer, Khalifah Utsman bin Affan berhasil membuat kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat untuk didistribusikan ke seluruh dunia untuk umat Islam. Dalam menjalankan proyek yang besar ini, beliau dibantu dan banyak masukan dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair,
Amr bin As, dan Abdullah bin Haris. Bahkan Utsman berhasil membangun administrasi kekhalifahan yang terpusat, yakni penerbitan Al-Quran secara resmi. Kemudian di masa Utsman pula dibangunlah gedung khusus pengadilan agama yang semula berada di Masjid Nabawi. Beliau juga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selama 6 tahun pertama pada pemerintahan Utsman bin Affan, keadaan negeri aman, stabil. Namun 6 tahun ke depannya terdapat kekacauan politik dalam negeri akibat ketidakpuasan terhadap kebijaksanaan pemerintahannya. Munculnya kekacauan ini akibat penunjukan saudara-saudara Umayyah untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung ke khalifah berkaitan dengan kebijaksanaannya dan pembagian rampasan perang antara prajurit dan pejabat pemerintahan di Mesir. Utsman telah mendengar perselisihan itu dari dua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil. Setelah menghadap Utsman di Madinah atas beberapa protes dari Mesir, sekelompok ini pulang ke Mesir. Namun dalam perjalanan, pasukan tersebut mencegat surat yang diduga ditulis oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk gubernur Mesir yang memerintahkan hukuman mati bagi mereka. Maka mereka kembali ke Madinah untuk mengepung Khalifah Utsman bin Affan di rumahnya sendiri. Meskipun menghadapi bahaya kematian, Utsman menolak penduduk Madinah mempersenjatai diri dan melawan para pemberontak. Utsman bahkan mencegah sepupunya Muawiyah untuk mengirim pasukan melindungi khalifah agar tidak terjadi pertumpahan darah di Madinah. Banyak para sahabat yang menentang pemberontakan ini, namun mereka tidak berdaya menghentikannya. Akhirnya kekacauan benar-benar terjadi di Madinah. Para penduduk Madinah hanya bisa tercekam ketakutan melihat para pemberontak mereka masuk ke rumah Khalifah Utsman bin Affan dan membunuhnya saat duduk membaca Al-Quran. Khalifah wafat terbunuh oleh para pemberontak. Dunia Islam gempar atas tragis di Madinah yang merenggut nyawa sang khalifah. Peristiwa inilah yang bakalan menjadi momok perpecahan pertama dalam sejarah Islam. Para pemberontak yang menguasai Madinah menunjuk khalifah barunya. Mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib, sahabat sepupu serta menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib yang tangguh mempertahankan kehormatan dan keadilan sebagaimana para sahabat terdekat Nabi, menolak ditunjuk oleh para pemberontak atau orang-orang yang telah memberontak Khalifah Utsman bin Affan. Namun tokoh-tokoh lain di Madinah meyakinkan Ali agar menjadi khalifah, mengingat bahwa dirinya adalah sosok paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan persatuan di dunia Islam. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi saya tentang sekilas kekhalifahan Utsman bin Affan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.